Halo Ibu Dona. Halo. Kan dulu bersekolah di bidang public relation ya. Nah sekarang kenapa berkecimpung di dunia material yang biasanya tuh lebih man-dominated field? Sebenarnya aku tuh seneng namanya tantangan ya. Tantangan baru gitu loh. Karena kan orang rata-rata lulusan di kuliah aku tuh larinya ke bank atau ke hotel dan lain-lainnya. Tapi aku lebih senang di dunia proyek. Karena menurut aku itu ada tantangan yang benar-benar kita gimana caranya kita bisa dapetin suatu proyek dengan usaha. Aku jujur aja dari awal tuh pertama kali ya aku lulus kuliah ya, aku tuh langsung kayak turun proyek, bener-bener nawarin bener-bener ke customer, kayak misalnya nih produknya gitu dari 13 tahun yang lalu. Jadi aku kerja di sini udah 13 tahun ya kan. Jadi aku bener-bener tawarin, terus akhirnya aku bisa punya network, pelan-pelan kenal beberapa owner, arsitek dan lain semuanya aku coba untuk mengenali. Dan beberapa tahun ini aku coba untuk mengerti, ternyata proyek itu nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Jadi ada beberapa tantangan yang itu akhirnya kita punya jalan solusi gimana kita bisa dapetin tuh suatu proyek. Itu nilai unggul yang kita dapetin gitu. Apalagi kan beberapa proyek juga ada yang bisa genit ya kalau datang ke proyek tuh biasanya di sweet gitu kan, kita pakai baju apa nih misalnya udah sopan tapi di sweet-sweetin gitu kan. Cuma itu tantangan yang kita hadapi gitu, kita lewatin gitu. Jadi ya udahlah, namanya juga laki-laki punya mata ya. Ya kan nggak apa-apa dong kalau dia sweet kayak gitu, normal itu artinya. Tapi itu gimana respon kita juga bisa proporsional dalam suatu bekerja. Karena kan image-nya kadang-kadang marketing itu kan image-nya kayak wah ini apa gitu bisa gitu atau apa. Tapi kan kita kasih tahu bahwa oh kita nggak seperti itu loh. Kita kerja di sini tuh benar-benar profesional loh kerjanya. Karena kita mencapai apa yang kita inginkan tujuan. Ya tujuannya pasti kita kan dari proyek itu kita pasti pengen punya duit ya ibaratnya. Apalagi dulu kuliah pengen kerja pengen punya duit pasti gitu. Tapi ketika kita udah dapet itu ya kita harus tetap jaga kualitas dalam diri kita itu. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita bertemu dengan Bu Dona, GM dari Mars ya. Dulunya terkenal namanya Seven ya. Iya. Seven itu sangat terkenal ya, ACP itu Bu ya. Iya betul. Ya, silakan Anas lanjutin nih cerita apa nih. Kan dulu namanya Seven nih Bu. Iya, Nah sekarang betul. berubah nama menjadi Seven HR sama Marks. Iya, Itu betul. alasannya apa? Dan juga Seven HR-nya itu apa? Iya, jadi aku kasih tahu dulu ya. Jadi intinya dulu kita memang 20 tahun udah besarin Seven. Jadi distributor prinsip langsung lah ya di Indonesia. Jadi Seven itu awalnya dari China, produk China yang kita besarkan di sini. Nah, singkat cerita memang mereka itu dari sana menaikkan lisensi gitu. Jadi kita kan nggak mungkin nih Pak, Bu ya di Indonesia udah kenal customer ini tiba-tiba menaikkan harga, ibaratnya semaunya langsung, ini proyek udah jalan udah kontrak tiba-tiba naikin, kan nggak mungkin. Karena kita kan yang diperlukan adalah komitmen dalam suatu proyek. Jadi kita jaga nama baik benar-benar dari distributor kita. Nah sehingga akhirnya kita putuskan untuk tidak mau besarin brand itu lagi. Jadi kita gantilah Seven HR itu dengan high resolution, kualitas lebih tinggi, kita upgrade dengan ada anti-static, ada beberapa kualitas yang kita milikin, soal garansi kita bagusin, kita lamain lah garansinya 20 tahun dari 10 tahun jadi 20 tahun. Nah udah gitu kita juga untuk proyek swastanya khususnya kita lebih baik langsung ke Marks-nya aja gitu. Jadi udah nggak usah Seven HR, langsung ke Marks-nya aja. Kalau untuk swasta, kalau pemerintah mungkin sementara ini sampai Desember kita pakai yang Seven HR gitu. Jadi beberapa, dan kita sebenarnya lebih ke arah kita mau punya produk yang bener pabriknya di Pati. Pabriknya tuh di Kampung Bosaya ini. Jadi pabrik Indonesia yang kita akhirnya kasih tahu bahwa ke masyarakat Indonesia bahwa cintailah produk Indonesia dengan kita buka pabrik di Indonesia gitu. Kan pasti nih banyak yang pasti ada yang for sama against pergantian nama ini kan. Gimana caranya, apa tanggapan Ibu terhadap kayak those feedbacks? Memang nggak gampang ya untuk pergantian brand itu, dan aku dari tahun ini sih baru ganti dan itu baru 3 bulan yang lalu. Awalnya memang sepertinya kaget karena kita biasanya produk yang udah biasa dipakai banyak orang, tiba-tiba kita harus kasih tahu lagi ke owner-owner, ke arsitek, ke kontraktor, semua kita harus kasih tahu, Pak, ini kita ada pergantian brand, distributor kita yang mengganti brandnya gitu. Itu awalnya memang shock, kaget, dan
perasaan campur aduk lah. Tapi akhirnya karena kita punya semangat yang tinggi dan pastinya namanya manusia ada titik di mana ada suatu masalah, ya pasti kita harus mencari solusi gimana bisa naik lagi dan bisa mengembangkan produk supaya orang jadi pada tahu, dan respon dari customer kita semua mendukung kita semua, dan mereka bilang oh ini produk kamu intinya mau lebih besar lagi nih dengan cara hal kayak gini. Artinya ya kita memang harus produksi di Indonesia gitu kan, mendukung produk Indonesia. Jadi kita juga banyak tenaga kerja yang kita pakai di Indonesia untuk mendukung produk kita. Jadi pastinya awalnya kaget, tapi ada suatu pelajaran yang kita dapat, banyak pelajarannya. Ada diuji dari kesabaran, terus orang kan kadang bisa jadi marah ya gara-gara oh brandnya ganti gitu. Bisa jadi kita sabar, pengendalian diri, terus kita ngelihat orang-orang yang responnya negatif juga kita harus bisa menjelaskan dengan baik. Banyak deh pelajaran yang kita dapat dari hal peristiwa kayak gini gitu. Ya jadi sebenarnya kan pabrik ini baru buka atau sudah berjalan sekarang? Sekarang udah berjalan, tapi nanti launchingnya di Desember, Pak. Oh. Jadi kita akan mengundang semua beberapa customer kita, termasuk owner, arsitek, kontraktor, pasti kita akan undang ke pabrik kita untuk peresmiannya di Desember ini. Ya. Kenapa mesti pabriknya di Pati? Karena kebetulan nih bos aku kelahiran Pati, jadi dia itu kampungnya halaman di sana dan punya cita-cita untuk bikin pabrik di Pati. Gitu. Oh, luar biasa ya. Iya. Kembali ke tempat asal, kampung halaman. tapi punya pabrik yang membantu warga Pati. Betul. Karena itu berjasa menumbuhkan ekonomi di Pati kan. Benar, menaikkan menambah ekonomi. lowongan pekerjaan. Betul, tenaga kerja ya jadi lebih bertambah. Gimana Ibu bisa mempertahankan nama brand ini di hadapan customer? Yang pastinya ini service nomor 1, pelayanan kita ke customer, karena kita anggap customer itu sebagai raja. Jadi kita benar-benar jaga hubungan baik dengan mereka. Karena di bisnis ini akhirnya kita tahu siapa customer yang benar-benar bisa setia sama kita. Ibaratnya kita di dalam perahu nih. Di dalam perahu ini kayak ada badai. Tapi kan kita tahu nih siapa yang ada di dalam perahu kita ini yang bersama-sama berjuang bersama kita. Karena kan sejujurnya kita tuh sering banget kan sama customer bisa kita anggap juga sebagai keluarga, kita bisa diskusi bareng. Karena kalau ada project itu kita bisa nanya nih, misalnya dia lagi mau bangun proyeknya, misalnya owner nih mau bangun hotel. Awalnya kita bantu dia untuk kayak, Pak, Bapak mau pilih warna apa? Ya kan, Bapak mau pilih yang mana, tebal berapa? Kan kita ada ketebalan masing-masing, ada tahan api dan lain. Bapak mau yang mana gitu, gambarnya gimana bisa kita bantuin juga, cara ngitungnya untuk waste-nya juga. Jadi kita benar-benar dari nol proyek itu mau jalan kita dukung dia, misalnya sebagai owner ya, karena kan owner itu pasti senang untuk kita care, perhatiin proyeknya dia gitu loh. Jadi bukan hanya cuma kita jualan kayak Pak ini mau nawarin produk, nggak kayak gitu. Tapi kita sistemnya adalah kita benar-benar dari nol, benar-benar tuntun menutup proyek supaya bisa terpasangnya dengan bagus dari segi waktunya, kecepatan bagus gitu. Karena kita barang yang kita jual juga itu paling unggul karena ready stock. Jadi memang keunggulan kita kenapa bisa semua produk-produk kayak perusahaan-perusahaan pakai kita. Contoh ya, kayak bank-bank nih. Sekarang kan tahu kan kayak misalnya Bank BCA, BRI, Mandiri dan yang lain ya. Ibaratnya seluruh bank itu kenapa bisa standarisasi dengan produk kita. Karena mereka percaya nih barang yang kita supply itu ready stock. Jadi mereka tuh nggak ada sistem MOU, karena pemerintah itu kan kadang takut ya kalau MOU dan juga kita nggak ada apa-apa mereka. Tapi mereka tuh kasih kepercayaan kepada kita bahwa kita berani barangnya ready stockin loh. Zamannya dulu kita import dari China, itu berani loh kita tanpa kita MOU nih Bapak pasti beli kita. Tapi kita barangnya kita ready stockin aja, namanya juga bisnis. Kita harus berani modal untuk barang kita ready stock. Nah itu kita service customer dengan kayak gitu. Akhirnya karena kita berani stockin material, pelayanan kita bagus, barang kita misalnya proyek di Desember selesai kita supply, mereka puas gitu. Jadi sebenarnya untuk menjaga brand itu kepuasan customer itu penting banget, sama kualitas produk itu penting banget. Kualitas itu artinya barang yang kita jual warna itu kayak itu kan harus tahan warna gitu kan, garansi misalnya 20 tahun aku kasihnya. Tapi itu harus tahan sampai 20 tahun, itu nggak boleh belang luntur gitu kan. Nah, karena kita punya garansi, beda dari yang lain adalah kita bongkar pasang dan itu sistemnya notaris. Jadi misalnya luntur nih, kita gantinya kita bongkar sama pasang. Jadi owner tuh nggak akan ngeluarin biaya buat panggil tukang atau apa. Jadi nggak ada sama sekali dia ngeluarin duit buat itu. Jadi kita kasih garansi full yang service ya. Iya, betul. Notaris. Notaris, Pak.
Wow. Jadi benar-benar secara hukum loh. Jadi kalau dia luntur kita ganti, bongkar pasang kayak handphone kan ada ganti baru sama servis. Kita nggak servis tapi kita ganti baru, material kita bongkar, kita pasang lagi. Itu servis benar-benar dari kita, itu keunggulan kita sih. Itu makanya Seven itu terkenal ya. Iya. Dan sekarang Max ya. Iya betul, dan satu lagi Pak, tim aku juga kan ibaratnya full tim lah ibaratnya kita ya, juga sebagai tim marketing juga pastinya kita harus lebih gigih dan rajin untuk follow up satu-satu customer, itu paling penting sih. Jadi mereka juga jadi tahu, oh ini image-nya mereka tuh kalau kita punya marketing tuh wanita yang profesional yang benar-benar mengejar proyek ya buat keuntungan bersama gitu. Oke Bu, nah Ibu kan sebagai GM tentunya punya keluarga, tentunya juga harus menyisihkan waktu untuk keluarga. Betul. Menyisihkan waktu sibuknya sebagai produk yang laku di pasaran gitu. Nah, bagaimana nih Ibu menyeimbangkan dua situasi ini antara keluarga dan bisnis nih? Iya. Aku menyeimbangkan dengan jadi aku punya waktu juga kan, aku kan juga sebenarnya aku nikah agak telat ya sebenarnya, di atas 30 lah. Terus punya anak juga, baru punya anak 1,5 tahun anak aku. Jadi sebenarnya untuk bisa menyeimbangin adalah aku fokus kerja, tapi untuk pulang kerja misalnya sore kan aku pulang, aku bisa main sama anak, nyuapin anak aku. Jadi ya seimbang aja sih hidup. Terus aku bisa sama suami aku dan keluarga aku gitu. Jadi benar-benar Sabtu Minggu itu bisa dijadiin hari keluarga, weekend. Jadi prinsip ya weekend kita biasanya nggak akan kerja sih, pasti kan libur ya. Ya itu sih sebenarnya lebih seimbang. Tapi HP dimatiin atau enggak? Kalau handphone jujur aja enggak ya, karena maksudnya kalau sama keluarga ya jangan main handphone dulu. Tapi kadang ada yang urgent, misalnya Sabtu nyari produk kita kan bener-bener ya, aku angkat tapi aku izin dulu sama suami aku, sama mama mertua atau mama aku, sebentar ya ini ada kerjaan gitu. Dan mereka ngerti kok, karena aku memang kan sebelum menikah itu kan aku adalah wanita karir gitu, jadi memang bener suka namanya kerja, karena kerja itu adalah enjoy menurut aku. Karena dari segi aku mandiri itu kan bagus ya, karena kan memang aku sebenarnya sebelum aku nikah juga aku tulang punggung keluarga. Jadi aku sama mama aku kan cuma ada mama doang kan, papa aku udah meninggal. Jadi dari situ aku bertanggung jawab untuk bisa membahagiakan keluarga aku gitu. Jadi aku bisa profesional dalam segi kayak gitu sih. Nah Bu, sekarang kita main this or that ya. Ibu lebih pilih kualitas atau inovasi? Aku lebih pilih kualitas sih awalnya, karena kalau udah pasti ada kualitas, inovasi akan menyusul. Produk untuk proyek besar atau rumah tinggal? Karena kita bermain di dunia proyek yang untuk eksterior, jadi kita proyek besar sih. Kalau rumah tinggal itu kan kita aluminium komposit panel jarang pakai di situ kan, biasanya cuma untuk kanopi doang. Tapi pasti aku pilihnya yang proyek besar ya, kan cuannya lebih ya. Material tahan cuaca ekstrim atau eco-friendly? Material kita ini sebenarnya lebih ke arah ramah lingkungan juga sih. Dia juga tahan api juga, itu paling penting. Karena kalau misalnya nggak tahan api sama nggak ramah lingkungan itu kan sebenarnya udah standar di Indonesia harus kayak gitu. ACP tebal atau ringan? Kalau ACP kita sebenarnya materialnya tebalnya 4 mili, tapi dia dalamnya itu kan ada 0,5-0,3, jadi sebenarnya tebal ACP-nya. Itu material. Ibu lebih pilih bangunan modern atau klasik? Kalau kita lebih ke modern, karena kalau modern itu pasti pakai ACP. Oke, di akhir acara ini kita mau minta closing statement dari Bu Dona, kasih insight-insight tentang bagaimana seorang wanita juga bisa menjadi hebat di bisnis laki-laki gitu. Silakan. Iya. Oke, aku mau terima kasih dulu nih Pak Ismet udah bisa izinin untuk podcast juga. Sebenarnya tujuannya aku ikut ini sebenarnya lebih ke branding brand kita ya. Ibaratnya pergantian brand ini nggak mudah gitu. Sesuatu hal yang butuh namanya perjuangan. Makanya aku sekarang aktif dalam kegiatan network dan lain-lain, karena memang itu penting banget sih buat kita ngasih tahu ke customer dan lain-lain. Karena kan yang tadi aku bilang prioritas pertama adalah itu service kita ke customer. Jadi ini pun nanti mungkin didengar sama customer aku yang lain, jadi mereka juga bisa jadi lebih percaya dan yakin bahwa pergantian brand ini sebenarnya tujuannya adalah untuk customer kita juga sih. Sebenarnya kita menyelamatkan harga supaya mereka juga tidak naik karena lisensi, tapi yang aku tahu adalah yang dilihat adalah personal brandingnya. Ketika orang tahu kita siapa dan cara perlakuan kita ke customer, dia pasti akan lebih percaya ke kita, walaupun brandnya juga
berganti nama gitu. Itu yang di Indonesia ini lagi banyak kayak gitu kan. Jadi mau brandnya ganti namanya, yang penting dia tahu kita tanggung jawabnya, dia tahu kita servisnya seperti apa, harganya kita support, di proyek kita kasih surat dukungan servisnya, dan juga kita jujur apa adanya ke customer kita. Memang ini kan apa adanya memang karena lisensi kan, kita cerita apa adanya. Kan bisa aja ditutupin karena ini apa-apa gitu, tapi kita kasih tahu bahwa kita mau besar ya kita harus memang produknya kita di Indonesia juga, supaya kita bisa sama-sama support produk di Indonesia. Nah, untuk motivasi yang aku mau sampaikan untuk yang para lelaki ya Pak, tadi Mas Teh, untuk dunia proyek juga gitu, ya sebenarnya sama sih, laki sama wanita tuh sama untuk dunia proyek juga. Cuman memang sebenarnya kalau wanita itu lebih masuk proyek lebih gampang sih Pak, dan cepat, karena biasanya kan ketemunya juga laki-laki ya di dunia proyek. Jadi responnya laki-laki itu ke wanita lebih baik gitu, ibaratnya kayak lebih sopan juga ya. Kadang kayak Mas Teh, kita datang ke proyek, welcome gitu. Karena mereka ngerti nih, oh ternyata wanita kalau kerja tuh mereka tuh berjuang gitu. Maksudnya benar-benar pengen mencapai apa yang diinginkan gitu. Jadi ya tetap harus semangat, harus bisa menunjukkan diri kita bahwa kita bisa gitu loh, lewatin proses yang lagi zamannya memang kita lagi sama-sama berjuang semua ya, dalam keadaan ekonomi kita kan lagi nggak tahu ya di Indonesia ini ya, tahu sendiri ya Pak, lagi ada demo dan lain-lain. Cuman kan kita mau nggak mau dalam bisnis juga kita tetap harus naik gitu ya kan, harus prosesnya juga harus sama-sama berjuang gitu. Oke Bu Dona, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast. Terima kasih, Pak Ismet. Semoga Max semakin berkibar. Amin. Dan akhir tahun ini launching Max ya. Ya. Sebagai pengganti Seven ya. Semoga semakin hari semakin sukses. Terima kasih Bu Dona. Terima kasih Thank you. Pak Ismet.